satu paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala Jarsiddin, maksud niat lebih baik daripada amal. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ada kalau maksud niat itu lebih baik daripada amal itu apa maksudnya? Ialah tabiat hati ingin selalu mengerjakan amal kebaikan. Ada kalau hadis Nabi kah, perkataan ulama kah? Niatul mukmin khairun min amalihi. Bermula niat orang yang beriman itu lebih baik atau lebih hebat daripada amalnya. Artinya ini hanya berniat lah. Hendak berniat, bercita-cita, berniat hendak beramal saleh, belum lagi menggawe. Itu sudah dicatat pahala. Tapi dengan satu syarat, memang tabiat hatinya itu dasar hendak mengerjakan amal kebaikan itu, bukan main-main. Kalau main-mainnya contohnya kayak gini, minta maaf bang lah, ini contoh aja bang. Contoh ulun nih, hendak jadi bupati, lalu ulun bersuara di masyarakat, pilihlah ulun. Bila pian memilih ulun, insya Allah jalan baik. Malah terkena amal baik lo tah, hendak membaikkan jalan, rumah sakit gratis. Itu tapi ulun nih kada bersungguh-sungguh di hati tah, karena hendak meraih suara masyarakat saja jadi bepandir kayak itu, bukan dari hati, bukan tabiat hati. Seandainya terpilih, amun nah ulun ini bisa memiliki duitnya ulun makan seorang aja, itu contoh aja bang lah. Itu kan bukan dari hati. Amun orang dari hati itu dasar sungguh-sungguhnya, inya terpilih dasar diluluskannya nang janjinya tuh, dasar jalan baik tuh kan tuh dari hati, bukan kepura-puraan, bukan main-main. Sama juga kita tuh. Memang mungkin kita ini tabiatnya tuh hati tuh baik, hendak selalu mengerjakan kebaikan. Seandainya ada kesempatan dasar mengerjakan kebaikan, cuman kan ada kesempatan, cuman berniat aja, maka itu dicatat amal ibadah. Dicatat amal ibadah. Contoh misalnya gering, aku jar amun kada garing, aku dasar hadir malam ini pengajian jar, tapi garing bang jar. Nang berucap ini dasar rajin ke pengajian juga orangnya. Amunnya nang dasar koler juga kada suatu turun, tiba-tiba garing, bah cakanya aku kada garing kawan ay, aku hadir jar, tahu ambulang. Nang kebiasaan kada hadir. Itu inya seorang menjawab, apakah itu benar-benar dari hatinya, apakah omong kosong, omong doang. Jadi kalau memang dari hati, niat yang baik itu memang dari hati, sekalipun berniat aja tuh belum menggawe sudah dicatat pahala. Ada kalau di dalam kisah tuh inya berjalan melihat tumpukan pasir, bun orang di tumpukan pasir nih, cuman hatinya nih memang bersungguh-sungguh. Ya Allah, seandainya ini tumpukan pasir emas, ampun ulun sedekahkan ke fakir miskin. Lalu dicatat pahalanya itu bersedekah tumpukan emas sudah fakir miskin. Padahal berniat kayak itu ya, cuman niatnya memang benar, bukan main-main. Kayak gitu nih. Kada tahu bang gitu nih, Ramadan nih tanggal berapa, hari apa, pokoknya ikuti pemerintah aja. Hari Kamis kah, hari Jumat kah, hari Sabtu kada tahu juga. Nah, kan di dalam fikih itu kita dianjurkan di awal malam bulan Ramadan itu bertaklid itu berumpat kepada pendapat Imam Malik untuk berniat puasa sebulanan. Kalau itu Imam Malik tah. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu setiap malam kita berniat.
Setiap malam nang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, dalam hati aku puasa besok hari bulan Ramadan ini tahun fardu kon Allah Ta'ala. Itu niat di hati tah. Itu kan mazhab imam kita, Imam Syafi'i, itu kita berniat setiap malam tuh. Setiap malam tuh berniat tah. Amun kita malamnya kada berniat, puasa siangnya kada sah. Kada sah puasa amun kada berniat malam. Kan kita nih manusia, bisa lupa, bisa kada ingat, bisa dihaur oleh dunia kalau kada ingat berniat. Tak siangnya kada sah puasa kita karena kada berniat malam. Itu kalau puasa fardu. Kalau puasa sunat boleh aja berniat siang. Kalau Nabi kan betakun non bini, adakah nang pagi ini ibaratnya makanan kau dimakan kada dajar, mungkin itu puasa aku jar ya Nabi. Itu sudah siang tuh puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib itu berniat malam. Nah, supaya mengantisipasi kalau kita nih lupa malam keberapa, lupa kan berniat, maka ulama fikih menganjurkan kita berniat di awal malam bulan Ramadan itu. Anggaplah malam Kamis contoh misalnya, malam itu berniat, ya Allah kayak itu, ulun bertaklid atau berempat pada pendapat Imam Malik untuk puasa sebulanan. Ulun berniat puasa sebulanan ya Allah. Nah kayak itu mbah tuh kita pakai juga nang nawait shauma ghadin nang setiap malam tuh, mulai saat malam pertama sampai malam terakhir itu kita pakai juga. Cuman ibaratnya itu bersedia payung sebelum hujan. Kalau di malam keberapa kita ingat berniat, tapi di awal malam bulan Ramadan sudah kita berniat puasa sebulanan tadi, bertaklid kepada pendapat Imam Malik, maka anggaplah malam 7 anggaplah sibuk napa kan ingat berniat, siangnya puasa sah puasanya. Nah kayak itu supaya biar itu sedia payung sebelum hujan. Jadi kan basah mun sedia payung sebelum hujan. Mun hujan dulu hanya cari payung basah sawat. Paham lah maksud kalian tak? Nah jadi malam awal bulan Ramadan itu berniat sebulanan mengikut pendapat Imam Malik gitu. Cuman tetap juga kita pakai mulai awal malam pertama sampai seterusnya nang nawaitu shauma ghadin, aku puasa besok hari bulan Ramadan ini tahun baru, kita pakai juga itu. Nah cuman nang Imam Malik tuh cukup malam pertama aja, malam sambat betaklid kepada Imam Malik. Amun betaklid ini kepada imam siapa? Ada jelas kena timbul imam siapa? Abu Jahal kali. Tuh Firaun. Nah, sambat Imam Maliknya berempat. Nah, bahasa kitanya berempat. Bahasa Arabnya bertaqalid. Berempat. Ya Allah, ulun berempat kepada mazhab atau pendapat Imam Malik untuk puasa sebulanan. Ulun hendak puasa sebulanan, berniat puasa sebulanan ya Allah gitu. Kemudian hikmahnya lagi apa? Kalau perempuan itu haid, inya kan kada puasa sebulanan. Kalau perempuan haid perempuan haid itu pasti ada bolong-bolong. Nah, kalau inya sudah berniat di awal malam bulan Ramadan berniat puasa sebulanan, misalnya hari keberapa puasanya saya keluar dari haid, batal kalau puasanya tah. Walaupun di segi zahirnya batal puasanya, cuman bisa jadi di sisi Allah ini dapat pahala puasa karena niatnya puasa sebulanan. Cuman tetap yo diqadha atau puasanya nanti di segi fikih batal, cuman bisa juga di sisi Allah Ta'ala ini nih dapat puasa juga neng itu pahalanya dapat walaupun puasanya batal, tapi tetap diqadha gini lah. Perempuan yang ketika dia keluar dari haid batal puasanya, kalau tah inya tuh disunahkan imsak tuh menahan diri, kada makan kada minum kayak orang puasa juga, karena menghormati bulan Ramadan sampai beduk, hanya makan hanya minum.
sunatnya menahan diri karena makan karena minum. Cuma seandainya makan minum boleh aja bang, ini batal sudah. Karena kalau ada haid, seandainya ini mau apa dalam rangka menghormati orang puasa, menghormati bulan Ramadan karena makan karena minum, pas sudah maghrib orang makan minum hanya makan minum ya, itu dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Kemudian hikmahnya lagi, kayak kita nih, kada bisa haid kalau lakian nih, kada bisa haid kalau, artinya kawah aja puasa sebulanan kalau ada umur dan sehat badan. Contoh misalnya habis umur di tanggal 16 Ramadan mati orangnya, mati. Berarti nya kada kau puasa sebulanan kalau. Tapi karenanya berniat di awal bulan Ramadan, ya Allah ulah puasa sebulanan ngikut pendapat Imam Malik. Walaupun pada zahirnya inya puasa 16 hari ya kawan, tapi dalam catatan amalnya inya puasa sebulanan. Karena niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niat orang puasa itu lebih hebat daripada puasanya. Nah itu hikmahnya. Makanya kita nih niat hendak nuntut ilmu terus sampai mati. Walaupun kita mati di atas ranjang, walaupun mati di penurihan di majelis ilmu nih, cuman niat kita tuh on tuh aktif terus, niat kita tuh aktif terus. Nah niat kita itu yang menyebabkan kita nih dicatat sebagai orang yang mati syahid, mati nuntut ilmu agama, walaupun matinya di atas ranjang bukan di majelis. Nah oleh karena itu niatakan yang baik-baik kita nak nuntut ilmu seumur hidup sampai mati ya Allah. Hendak puasa sebulanan, hendak mengerjakan sembahyang tarus kada ambihan. Pokoknya bila aku ada kena rezeki hendak umrah, hendak haji, walaupun nggak sekadar mungkin kan, penting niat dulu, niat yang baik-baik ditanamkan, diniatakan kita. Itu niatnya tuh nanti sudah dicatat pahala. Nah jadi maksud niat lebih baik daripada amal ialah tabiat hati ingin selalu mengerjakan amal kebaikan. Memang dari hati hendak mengerjakan, bukan main-main. Seandainya inya ada kesempatan saya mengerjakan amal itu. Nah, jalannya ialah mengurangi cinta kepada dunia dan diisi dengan zikir dan pikir. Orang yang memang tabiatnya sudah terdidik hendak mengerjakan kebaikan itu jalannya ialah cinta kepada dunia itu dikurangi. Mun kada kawa menghilangkan cinta lawan dunia nih, dikurangi barang. Artinya tak banyak cinta kepada akhirat daripada cinta kepada dunia. Buktinya apa? Hakun haja meninggalkan gawian demi menuntut ilmu, hakun haja meninggalkan gawian demi sembahyang. Itu tanda lebih cinta akhirat daripada dunia. Dan diisi dengan zikir dan pikir. Zikir nih berzikir mengingat Allah, pikir nih memikirkan, tafakur. Contohnya kayak ini, berpikir, pikir nih, aku nih kan pajangan mati gini nih, amun aku mau urusi dunia terus, apabila juga aku nih mana-mana amal, itu kan berpikir, tapi pikir supaya sadar. Atau misalnya duduk misalnya di pelataran sambil berokok, orang rame tulakan kemana, tulakan ke majelis, malih aja raminya orang tulakan ke majelis, aku mau ngomong di sini aja nah, musiah tak dulu aku mati pada inya, tak pernah aku bawa. Nah itu kan berpikir juga lah, berpikir yang positif maksudnya tah. Atau misalnya aku nih amun kada sembahyang kayak apa gini aku dikubur, nah misalnya dipukuli malaikat dan sebagainya, lalu kada jadi meninggalkan sembahyang, hendak misalnya leh berhutang, dihutangi kawan deh tapi bayar berlebih, tapi pikir mun aku nih berhutang rentenir nih, bukan besugih malah bemiskin, malah dicekeknya. Maka Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang pelaku riba ini dengan dibarengi Allah Ta'ala, mesti yakin aku kena hanya dikubur sudah dapat api neraka. Nah itu berpikir. Nah berpikir itu insyaallah orang yang berpikir-pikir yang kayak itu insyaallah itu menyadarkan dirinya supaya apa? Supaya mengurangi cinta kepada dunia. Tandanya mengurangi cinta kepada dunia itu akhirat yang diutamakannya daripada dunia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما